Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari kelas 10 TKI 1 ingin mempresentasikan tugas PP yang berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila. Istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma karangan MPU Tantular yang dikarang pada abad ke-14. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali. Kutipan kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam petikan Pupuh 139 bait 5 pada kitab Sutasoma. Bunyinya adalah Rawaneka Datu Winuwus Buddha Wisma Bineki Rakwa Ring Apan Kena Perwarsonen Mangka Sinatwa Kalawa Siwa Tunggal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Marwa. Artinya adalah konon antara ajaran Buddha dan Hindu berbeda, namun kapan Tuhan dapat dibagi-bagi? Sebab kebenaran Jina dan Siwa adalah tunggal, berbeda itu tak ada dharma yang mendua tujuan. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika apabila diterjemahkan dengan kata demi kata, maka Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam. Kata tunggal artinya satu dan kata ika artinya itu. Sehingga Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu, atau Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu. Selain itu, keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut ini 3 arti penting dalam Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia. 1. Pendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu. Meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku, bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang bermacam-macam serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun merupakan suatu persatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Setiap warga negara dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Bhinneka Tunggal Ika selamanya akan tetap relevan bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Adanya globalisasi harus dihadapi dengan secara selektif dengan mengedepankan rasa persatuan bangsa Indonesia dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan makna Bhinneka Tunggal Ika adalah 5 makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suatu bangsa, agama, ras antar golongan bukan merupakan unsur pemecah, melainkan faktor potensi atau modal terbentuknya persatuan dan kesatuan Indonesia. Dan yang kedua,
Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh karena pengalaman sejarah bahwa semangat kedaerahan hanya akan memecah belah bangsa Indonesia sehingga dikuasai oleh bangsa lain. Yang ketiga, bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadi percampuran budaya, diperlukan penyaringan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap utuh dan semangat berbeda. Tetapi tetap satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar selain Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Dan untuk makna yang terakhir, tahun 1945 dan NNKRI demi kokohnya kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apakah teman-teman tahu dari sejarah Bhinneka Tunggal Ika? Sejarah Bhinneka Tunggal Ika dirumuskan oleh pendiri bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir pemerintah Kabupaten Bandung. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI. Sekitar 2,5 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun kemudian, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dimasukkan ke dalam rancangan Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila. Lambang Garuda Pancasila itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Lambang negara Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Bhinneka Tunggal Ika diusulkan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno, untuk menjadi semboyan bangsa. Sebab memiliki arti yang menggambarkan kepribadian bangsa Indonesia dengan beragam perbedaan, mulai dari suku, bangsa, suku, agama, ras, hingga adat. Setelah Indonesia merdeka, Bhinneka Tunggal Ika pun menjadi semboyan bangsa. Peresmian tersebut dilakukan ketika sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 66 tahun 1951 tentang lambang negara. Sementara semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan sebagai moto Lambang Pertahanan Nasional atau Lemhamnas. Makna kalimat ini adalah tidak ada kebenaran yang bermuka dua atau itulah. Kemudian oleh Lemhanas, semboyan kalimat tersebut diberi pengertian ringkas dan praktis, yakni bertahan karena benar. Tidak ada kebenaran yang bermuka dua. Sesungguhnya memiliki pengertian agar hendaknya setiap insan manusia senantiasa berpegang dan berlandaskan pada kebenaran yang satu. Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Mangwara adalah ungkapan yang memaknai keberadaan aneka unsur kepercayaan pada masa Majapahit. Tidak hanya Siwa dan Buddha, tetapi juga sejumlah aliran atau sekte yang sejak awal telah dikenal lebih dahulu sebagai besar anggota masyarakat Majapahit yang bersifat majemuk. Sehubung bahwa semboyan tersebut
embrio dari Singhasari, yakni pada masa Wisnu Wadana Sang Dinameng Ring Jajago atau Candi Jago. Maka baik semboyan Bhinneka Tunggal Ika maupun bangunan Candi Jago kemudian disempurnakan pada masa Majapahit. Oleh sebab itu, simbol wijaksara maupun dan bangunan tersebut lebih dikenal sebagai hasil peradaban era Majapahit. Padahal sesungguhnya merupakan hasil proses perlahan sejarah sejak awal dari segi agama dan kepercayaan Majapahit merupakan majemuk. Di samping mengesankan adanya beberapa aliran agama dan kepercayaan yang berdiri sendiri, juga gejala sinkretisme yang sangat menonjol antara Siwa Buddha dan pemujaan roh nenek moyang. Namun kepercayaan pribumi asli tetap bertahan, bahkan mengambil peranan tertinggi dan terbanyak di kalangan mayoritas masyarakat. Ketika itu, masyarakat Majapahit terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, orang-orang yang beragama Islam yang datang dari barat dan tinggal di Majapahit. Untuk golongan yang kedua, orang-orang Cina kebanyakan dari Canton, Changzhou dan Quanzhou terletak di Fujian yang menyingkir dari permukaan sini, yang menyingkir dan bermukim di sini. Banyak dari mereka yang masuk agama Islam dan bahkan menyiarkan agama tersebut. Dan golongan ketiga, penduduk pribumi yang bila berjalan tanpa alas kaki, rambutnya disanggul di atas kepala. Mereka percaya sepenuhnya kepada roh-roh leluhur. Butir ketiga ini yang bersesuaian dengan kebiasaan menyeru roh-roh leluhur di samping dewa-dewa Hindu dan dicantumkan dalam prasasti-prasasti hakikatnya. Merupakan tradisi terus berlanjut dimulai sejak kerajaan-kerajaan pertama di Jawa Tengah, Mataram kuno Jawa Tengah, dan yang didirikan the founder oleh Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Tiada lain adalah Rahyang Raja Sanjaya dari kerajaan Galuh yang berpusat di Ciamis, Tatar Sunda. Roh leluhur tersebut diharapkan dan dimohon pertolongan, menjaga dan menjadi saksi serta merestui kutukan bagi mereka yang berani melanggar surat keputusan raja tercatat dalam Negara Kertagama 1624. Pemeluk Buddha dari kalangan rakyat biasa terbatas. Para bujangga dan pendeta Buddha bertugas ke daerah-daerah mengumpulkan upeti-upeti. Sangat dilarang berkunjung dan menyiarkan agama ke bagian barat Majapahit, karena di daerah tersebut agama Buddha tidak memiliki pengikut. Pendeta Buddha hanya diperbolehkan menyebarkan agamanya ke timur Majapahit, terutama Bali dan Gurun Lombok. Sedangkan para pendeta Hindu Saiwa bebas berkunjung dan menyiarkan agamanya di mana-mana di dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Kalangan rakyat kerajaan Majapahit ada yang menganut Hindu, tapi penganut agama Buddha terbatas. Dan yang terbanyak di samping adalah penganut religi asli, diyakini kepercayaan yang pokok pemujaannya adalah mengagungkan roh leluhur. Masa Majapahit adalah masa menandai kebangkitan kembali kepercayaan roh nenek moyang, serta telah hidup dari masa sebelumnya, terutama sejak periode Jawa Tengah telah terdesak ke pinggir.
Dengan kehadiran inovasi luar asing, kebangkitan tersebut hanya terjadi di kalangan bawah atau rakyat, tetapi adanya gejala perubahan dan berbagai aspek secara global, terutama dalam bidang kesenian, keagamaan, pola, halaman dan orientasi. Bangunan suci kerajaan berubah mengikuti pola tatanan gunung yang disusun mundur ke belakang dan kian ke atas tinggi yang diakhiri pada satu punten sebagai unsur paling suci, sebagaimana pola bangun suci Candi Jago, Candi Panataran, dan mayoritas umumnya bangunan-bangunan suci di Jawa Timur. Dari pengertian dan sejarahnya, maka dapat disimpulkan bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai moto bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani keberagaman kehidupan. Artinya, meski warga Indonesia terdiri latar belakang suku, agama, ras, hingga adat yang berbeda-beda, semuanya tetap sama, yakni masyarakat Indonesia. Dengan begitu, tidak ada suku yang lebih baik daripada suku yang lain. Begitu pula dengan agama atau lainnya. Sejumlah perbedaan tersebut bukanlah halangan untuk menjadi satu. Keberagaman yang diharapkan dapat menyatukan masyarakat Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dapat digunakan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selain itu, juga menjadi pedoman untuk berjuang bersama mencapai cita-cita bangsa dan negara. Demikian penjelasan dari saya atau pengertiannya presentasi. Saatnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kapan, tanggal berapa sidang Kabinet Republik Indonesia dilakukan? Peresmian. Dan yang kedua, pada abad berapa istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma? Dan yang terakhir, untuk pertanyaan terakhirnya adalah berapa yang terdapat dalam petikan Pupuh pada kitab Sutasoma? Baiklah, mungkin segitu dari saya, Muhammad Rizky Ramadan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.